Kalau kita melihat sejarah pemikiran dogma gereja, sebaiknya kita melihat pembagian yang dibuat oleh Gustav Aulen. Dia membagi ada 3 tipe teologi perdamaian. Yang pertama tipe klasik, yang kedua tipe Latin, dan yang ketiga tipe humanis. Nah, kita akan melihat masing-masing tipe yang dipikirkan oleh Gustav Aulen itu. Lalu setelah kita melihat masing-masing tipe itu, coba kita bawa dalam konteks konflik Gereja Masehi Injil Halmahera. Bagaimana kecenderungan yang sedang ada, yang sedang terbangun sampai dengan hari ini. Yang pertama tipe klasik. Tipe klasik itu biasanya juga disebut dengan tipe bapak-bapak gereja. Jadi ini muncul dari pemikiran dogmatis yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Makanya disebut tipe klasik. Nah, latar belakang dari tipe klasik ini adalah sebuah ajaran filsafat yang disebut dengan gnostik. Nah, semoga Anda tahu itu filsafat gnostik. Sebuah aliran filsafat yang sangat mengutamakan pengetahuan. Gnostik, pengetahuan ya. Atau hikmat. Jadi gnostik itu sangat menekankan hikmat yang tertinggi. Nah, ajarannya mengatakan bahwa manusia itu harus mencapai hikmat yang tertinggi supaya memperoleh kebebasan atau kelepasan atau keselamatan itu, dengan cara dia menjauhi dunia ini karena dunia ini jahat. Kira-kira itu prinsip dari gnostisisme atau gnostik tadi. Manusia bisa mencapai kesempurnaan, kelepasan jiwa, kebahagiaan jiwa kalau dia mencapai satu pengetahuan hikmat yang tertinggi dengan cara meninggalkan kehidupan dunia, karena dunia ini adalah kotor, dunia ini penuh dosa, dunia ini tidak selamat. Jadi keselamatan dalam gnostik itu adalah menjauhi dunia ini. Setiap orang itu memperoleh kemampuan untuk mencapai satu pengetahuan yang tertinggi sehingga dia mencapai kebahagiaan karena dia berhasil meninggalkan dunia. Jadi dunia ini dianggap satu tempat yang tidak layak, tempat yang penuh dosa. Karena itu kita harus berusaha untuk meninggalkan dunia ini. Jadi melepaskan diri dari kurungan-kurungan tubuh yang jahat. Itulah sumber kebahagiaan manusia, sumber keselamatan manusia. Jadi keselamatan akan kita peroleh kalau kita mengerti dengan baik Tuhan, dan pengertian tentang Tuhan itu kita peroleh dengan cara meninggalkan dunia. Tubuh ini, dunia ini itu adalah tempat atau lahan dosa. Nah, orang yang menganut gnostik biasanya menghindari seks dan perkawinan karena dianggap dunia ini kotor, dunia ini jahat, dan dunia yang kotor, dunia yang jahat itu dimengerti dalam konteks seks dan pernikahan. Nah, karena itu banyak orang yang menganut gnostik itu selalu bertapa, tidak mau menikah, tidak mau punya keluarga, dan aliran itu masih hidup sampai hari ini. Karena itu banyak pemimpin rohani pada zaman dulu, mereka tidak menikah, mereka tidak kawin. Jadi ada pengaruh gnostisisme dalam penghayatan hidup mereka. Nah, karena dasar pada gnostik itulah, maka perdamaian, keselamatan atau kelepasan jiwa itu urusan masing-masing orang.
Itu bukan urusan banyak orang. Masing-masing urus sendiri. Apakah dia mampu mengendalikan dalam konteks seks dan perkawinan? Apakah dia mampu mengendalikan nafsu seksualnya? Itu berarti dia mempunyai satu kebahagiaan yang tertinggi. Dia mendapatkan sebuah kelepasan jiwa. Jadi masing-masing orang punya urusan. Nah, dalam kaitan dengan masing-masing orang punya urusan itu, maka dalam rangka membangun perdamaian itu adalah urusan masing-masing orang. Masing-masing orang dengan Tuhan. Saya yang penting bisa mencapai tingkat tertinggi. Itulah suatu kondisi di mana perjumpaan saya dengan Tuhan, itulah titik terakhir yang harus saya capai dalam hidup ini. Jadi masing-masing orang. Perdamaian tidak ada urusan dengan sesama. Perdamaian tidak ada urusan dengan lingkungan di mana kita hidup. Yang penting saya dengan Tuhan beres. Sejauh itu saja urusan perdamaian. Nah, pandangan-pandangan itu juga diperkuat oleh seorang bapak gereja, Pelagius namanya. Pelagius itu mengajarkan bahwa dosa tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Jadi walaupun manusia itu berdosa, dalam dirinya ada sebuah kehendak bebas yang bisa menentukan dia untuk mencapai kebahagiaan tertinggi tadi. Dan dalam mencapai kebahagiaan tertinggi itu, manusia bisa memperoleh suatu kondisi tak berdosa. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi Pelagius memandang walaupun manusia berdosa, dia masih mempunyai kemampuan untuk tidak berdosa dengan cara mencapai hikmat tertinggi tadi, mencapai pengetahuan tertinggi tadi, mencapai pengetahuan dan hikmat yang tertinggi itu yang dimaksudkan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu bisa diperoleh dengan cara meninggalkan keinginan-keinginan dunia, karena dunia ini jahat, tubuh ini kotor, penuh dosa, maka dia punya tanggung jawab sendiri. Dan manusia bisa mencapai kondisi atau status yang mulia itu. Makanya kalau terjadi konflik, ya sendirilah masing-masing. Yang penting dia bisa mencapai perjumpaan dengan Tuhan, ya beres. Usaha perdamaiannya sebatas itu. Juga ditambahkan oleh pandangan Agustinus, bapak gereja, yang mengatakan manusia itu berdosa, tapi kehendak bebas tidak mati. Kehendak bebas itu hanya dalam kondisi sakit. Jadi disitulah kemampuan manusia untuk mengelola kesakitan akibat dosa supaya memperoleh kondisi sehat. Jadi manusia punya kemampuan untuk mencapai sebuah kondisi hubungan baik dengan Tuhan, kondisi perdamaian dengan Tuhan. Manusia punya kemampuan itu, ya, punya kehendak bebas untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi urusan perdamaian menjadi urusan sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Nah, jangan-jangan kita di Gemih itu begitu. Yang penting dia berdoa, yang penting dia bisa ibadah, tidak penting itu urusan berdamai dengan sesama. Tidak penting itu kita menjaga lingkungan hidup kita, lingkungan hidup bersama dalam masyarakat. Lingkungan bersama penuh konflik, hubungan antar sesama penuh konflik, tapi yang penting saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Sebatas itu konsep dan pemikiran kita tentang perdamaian. Nah, jangan-jangan begitu. Sehingga orang tidak sibuk mengurus perdamaian antar sesama. Orang tidak sibuk mengurus perdamaian dalam komunitas. Bisakah begitu? Di sini ada yang kelompok pembaharuan? Ada?
Satu? Satu saja? Nah, bagaimana pemikiran kita gereja itu harus menjadi agen perdamaian? Kita sampai sekarang dalam kondisi seolah-olah ya sudah beginilah kita. Ya. Jadi dua kelompok ini sama-sama masing-masing menganggap diri sudah dalam posisi ya kita harus begini saja. Ya masing-masing punya urusan dengan Tuhan. Dan seringkali orang mengatakan keselamatan itu urusan masing-masing. Saya melihat dua kelompok ini seolah-olah sudah puas dalam kondisi yang sekarang. Ya dia bisa berdoa, dia bisa beribadah di gereja, ibadah di lingkungan dan seterusnya. Program kebaktiannya cukup lancar. Tapi bagaimana hubungan dia dengan sesamanya? Ya untunglah kalian dalam kelas ini tidak menganggap siapa namamu? Caroline sebagai sesuatu yang lain. Ya. Dalam konteks kelas ini ya tidak ada. Ya, kita bisa saling berkomunikasi, saling membangun, saling mendorong dan seterusnya. Dan mungkin dalam konteks kelas ini kita bisa melihat bahwa perdamaian tidak saja urusan pribadi, tapi bahwa kita harus juga berdamai dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Pertanyaannya bagaimana dalam konteks komunitas, dalam konteks kelompok, dalam konteks lingkungan hidup bersama. Dalam konteks kelompok dan lingkungan hidup bersama, seolah-olah kita masih menjeling-menjeling terhadap satu terhadap yang lain. Coba Caroline ditugaskan memimpin ibadah di jemaat Iktuswari. Lalu Iktuswari itu mengetahui identitas Caroline dengan baik. Apakah Caroline mampu datang di jemaat yang begitu? Sebaliknya, jemaat itu apakah menerima Caroline datang melayani atau tidak? Seperti saya, Senat Hontong, apakah bisa melayani di Doraino? Apakah saya mampu datang? Itu soalnya. Soal kedua, apakah mereka menerima saya atau tidak? Artinya bahwa perdamaian di antara komunitas tidak ada. Perdamaian antar kelompok tidak ada. Jadi urusan perdamaian urusan masing-masing. Nah, saya memandang kita di GEMI masih memandang perdamaian itu urusan pribadi. Dan kita ada dalam tipe klasik ini. Ya, kalau dunia ini penuh dosa, dunia ini kotor, ya kita terpaksa menjauhinya dengan cara mengklaim bahwa urusan keselamatan urusan sendiri. Nah, ini teologi perdamaian yang tumbang, yang tidak berdiri utuh. Bagaimana orang bisa berbaik dengan Tuhan sementara kondisi dengan sesamanya, relasi dengan sesamanya penuh dendam dan kebencian? Kalau kita belajar ajaran kasih yang diberikan oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu sesamamu seperti. Jadi kasih yang kita wujudkan ini juga bukan kasih yang sesungguhnya. Dalam konteks pengajaran Yesus kita belum mengasihi. Karena kasih itu Yesus bilang kasih kepada Tuhan sama dengan kepada sesama. Sama dengan kepada diri sendiri. Jadi tidak ada satu yang lebih utama. Semuanya sama. Kalau kasih kepada Tuhan tidak dibarengi oleh kasih kepada sesama, maka kasih itu menjadi cacat. Jadi kita di GEMI ini menghayati kasih yang cacat. Sudah 10 tahun. Jadi nanti kalau orang berkhotbah tentang kasih, harus berani mengatakan orang ini masih cacat dalam mengasihi. Tapi coba Anda berani katakan kepada para pendetamu di jemaat, Ibu Bapak Pendeta, orang pekasih ini masih cacat.
atau kepada majelis jemaat? Berani? Kalau kita pakai pemikiran klasik, tipe klasik yang dirumuskan oleh Gustav Aulen, ya bisa, cukup, karena itu urusan pribadi. Tapi kalau kita pakai kasih yang dirumuskan oleh Yesus, kita ini mengasihi dengan cacat. Nah, semoga kita bisa melihat kondisi kita dengan kecenderungan ini. Nah, dalam sejarah gereja, kasih atau perdamaian atau keselamatan menjadi urusan pribadi juga menjadi kuat saat gereja itu dilindungi oleh negara. Jadi suatu zaman tertentu gereja atau warga gereja dikejar-kejar, dibunuh, disiksa oleh karena negara membenci gereja. Tapi dalam suatu kondisi tertentu ketika pemimpin negara itu adalah warga gereja, gereja mendapat perlindungan, bahkan mendapat hak istimewa dalam kehidupan bernegara. Ketika gereja mendapatkan kedudukan istimewa dalam kehidupan bernegara, maka semua lawan negara juga adalah lawan gereja, karena sudah menjadi gereja negara. Jadi seluruh kebenaran hanya ditentukan oleh relasi negara dan gereja. Nah, bayangkan agama-agama lain dalam kondisi hubungan gereja negara semacam itu, pasti menjadi musuh terhadap negara, pasti juga menjadi musuh terhadap gereja. Nah, dalam kondisi itu, perdamaian yang dibangun tentu menjadi perdamaian yang berat sebelah. Orang bisa membangun perdamaian kalau dia berpihak kepada gereja, atau dia di pihak gereja, atau dia berpihak kepada negara, atau dia di pihak negara. Karena negara dan gereja menjadi satu, maka orang lain yang bukan gereja dianggap musuh. Dan di situ tidak ada perdamaian di antara orang yang bukan negara, orang yang bukan gereja. Contoh kalau kita bawa dalam sejarah gereja Belanda, itu sangat kuat gereja negara. Ketika dia datang ke Indonesia membawa Injil, itu urusan Injil, itu urusan negara. Maka siapa yang melawan Injil melawan negara. Ya, jadi tidak ada perdamaian yang holistik dalam kaitan dengan panggilan gereja yang menjadi gereja negara. Tidak ada satu kondisi perdamaian yang sejuk, yang kondusif dalam masyarakat. Jadi kecenderungan, keberpihakan pemerintah dan kekuasaan memihak kepada salah satu agama. Nah, ini berangkat dari pemahaman bahwa perdamaian itu urusan individual. Jadi ketika agama menjadi agama negara, individualistik kehidupan beragama semakin tumbuh, semakin tinggi. Karena orang merasa terlindungi dengan agamanya dalam kekuasaan negara. Orang yang berbeda dengan agama dianggap musuh. Maka kita sulit membangun perdamaian dalam konteks panggilan perdamaian secara individu atau keselamatan secara individual. Nah, itu sub yang pertama mengenai tipe klasik. Yang kedua, tipe Latin. Tipe Latin ini tokoh utamanya adalah Anselmus Canterbury. Nah, pandangan Anselmus sangat menarik untuk melihat pemikiran perdamaiannya atau teologi perdamaiannya. Dia berangkat dari pertanyaan mengapa Allah menjadi manusia. Menurut Anselmus, dosa adalah pelanggaran yang paling berat. Pelanggaran yang paling berat itu sudah merampas kehormatan Allah. Jadi manusia berdosa itu, manusia melakukan sebuah pelanggaran yang sangat berat, yaitu merampas kehormatan Allah. Karena dia sudah merampas kehormatan Allah, manusia itu wajib dihukum, wajib dibinasakan.
Tetapi karena Allah punya rencana terhadap manusia, maka Allah tidak bisa menghukum manusia. Sekalipun manusia punya pelanggaran yang sangat berat. Nah, bagaimana cara Allah bisa melaksanakan rencananya bagi manusia? Menurut Anselmus, hanya Allah yang bisa menebus manusia. Nah, karena itu Allah menjadi manusia. Tetapi Allah menjadi manusia dalam pandangan Anselmus, Allah manusia. Nah, ini pandangan yang menarik. Karena manusia itu sudah merampas kehormatan Allah, manusia itu wajib dihukum oleh Allah. Tapi karena Allah punya rencana bagi manusia, Allah tidak bisa menghukum manusia, maka dia menjadi Allah manusia. Kira-kira begitu pikiran Anselmus. Nah, ini begini maksudnya. Karena dosa, manusia merampas kehormatan Allah. Allah harus membinasakan manusia. Tetapi karena Allah punya rencana bagi manusia, maka Allah harus menjadi manusia. Tetapi dalam pikiran Anselmus, Allah yang menjadi manusia itu juga adalah korban. Jadi dalam diri Yesus Kristus, Allah menjadikan dirinya korban, dan dalam diri Yesus Kristus juga manusia itu memerlukan korban untuk supaya kehormatan Allah dikembalikan. Jadi di sini ada semacam konsep denda, bayar denda. Allah harus membayar denda supaya manusia tidak jadi dibinasakan. Manusia membayar denda kepada Allah dalam Yesus Kristus supaya manusia tidak bisa dibinasakan oleh Allah. Manusia perlu memberi korban, menjinakkan hati Allah dengan mengorbankan Yesus Kristus menjadi denda. Dia bayar denda. Jadi dalam Yesus Kristus, Allah telah menyatakan denda terhadap dirinya supaya manusia selamat, dan manusia membutuhkan Yesus Kristus sebagai bentuk dendanya kepada Allah supaya dia tidak dibinasakan oleh Allah. Maka dia disebut Allah manusia. Ini pikiran yang aneh. Tapi ini ada dalam ajaran agama-agama. Jadi kita perlu korban. Allah perlu korban, kita juga perlu korban supaya relasi perdamaian Allah dan manusia terjadi. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh dalam konsep bayar denda. Allah membayar denda terhadap dirinya karena dia mengasihi manusia, yang walaupun manusia sudah merampas kehormatannya, maka dia rela, inilah diriku. Lalu manusia juga memerlukan Yesus Kristus sebagai langkah pembayaran denda kepada Allah, karena dia sudah melakukan pelanggaran yang berat tadi, supaya dia lunas itu. Bisa tangkap maksud? Bisa ya? Atau ini yang Anda mengerti dalam Yesus Kristus? Ini hati-hati karena kita juga sering mengatakan begitu. Yesus berkata di kayu salib, tetelestai, sudah selesai, sudah lunas. Iya toh? Dalam rangka itu kan Yesus berkata sudah selesai, sudah lunas. Tapi yang dimaksudkan dengan lunas di situ adalah pekerjaannya yang diberikan oleh Bapa kepadanya sudah selesai. Bukan lunas dalam pengertian bayar denda seperti dalam pikiran Anselmus ini, ya, bukan itu. Kalau kita bandingkan dengan tetelestai, sudah selesai, dalam bahasa Galela itu disebut aimanara tosi boloka. Pekerjaanku sudah kukerjakan. Nah, tapi kalau kita bawa dalam pemikiran Anselmus, bukan pekerjaan, tapi ini soal bayar denda.
Nah ini contoh kalau dalam masyarakat adat, orang datang masuk minta bayar denda. Nah bayar denda itu, yang datang juga perlu denda itu diletakkan. Yang tuan rumah juga harus minta denda supaya ada pertemuan di antara mereka. Ini konsep dendanya begitu. Dan Anselmus mengerti Allah menjadi manusia itu dalam konsep yang begitu. Allah itu seolah-olah orang yang datang meminang, yang rela bayar denda dalam diri Yesus. Lalu manusia itu seperti tuan rumah itu yang menerima tamu itu ya, kalau datang meminang. Mereka perlu sebutkan denda itu. Kalau mereka tidak sebut denda, maka orang yang datang tidak bisa bayar denda. Jadi Yesus dibutuhkan hanya untuk melunaskan masalah dosa itu. Yesus itu semacam bentuk denda dalam pengertian masyarakat kita yang selalu melakukan pelunasan adat yang terjadi apabila ada pelanggaran dalam masyarakat. Seperti itu juga dimengerti. Jadi dalam rangka itu, perdamaian itu hanya urusan Tuhan. Saya mengasihi engkau, maka saya harus mengorbankan diri saya. Saya supaya bisa berdamai dengan Tuhan, saya perlu Yesus Kristus itu jadi korban. Sampai situ selesai. Jadi perdamaiannya hanya perdamaian dengan Tuhan. Kalau tadi yang klasik, perdamaiannya itu hanya urusan sendiri. Yang penting saya ini bisa berjumpa dengan Tuhan, selesai. Nah, dalam pandangan Latin atau tipe Latin ini, Tuhanlah yang membuat perdamaian itu di antara kita. Perdamaian sudah terjadi dalam diri Yesus sebagai denda itu. Ya. Jadi kalau manusia dalam hidupnya selalu berjumpa dengan Tuhan, selesailah tanggung jawabnya tentang perdamaian. Nah ini hampir mirip dengan yang klasik, cuma yang klasik itu berangkat dari kemampuan manusia. Tadi kalau saya bilang kehendak bebas itu tidak mati, seperti dia bilang Agustinus, tapi lagi sakit, maka kehendak bebas itu memungkinkan dia sehat. Manusia punya kemampuan membangun relasinya dengan Tuhan. Di tipe klasik, Tuhan sudah menyelesaikan segala problem konflik manusia. Yang penting bagi manusia, dia berjumpa dengan Tuhan, selesai. Ya, tidak ada urusan dengan bagaimana membangun perdamaian antar masyarakat, antar agama, dan seterusnya. Nah, karena itu kalau Anda ikuti acara-acara gereja, gereja itu menciptakan sampah yang luar biasa dalam masyarakat. Coba Natal, itu plastik terhambur-hambur. Jadi Natal itu yang penting dia dengan Tuhan. Lingkungannya kotor tidak menjadi soal. Pagi-pagi panitia menyapu tuh plastik, bukan sedikit kan? Pasca, Anda kemarin pasca di Morotai kan? Coba ingat sedikit bagaimana sampah di Morotai akibat kegiatan-kegiatan pasca yang Anda buat. Ada kata ada, terutama itu Aqua itu. Kemarin 19 April bikin acara di muka kantor Sinode, sampahnya sangat banyak. Jadi gereja itu pencipta sampah terbesar dalam masyarakat. Ibadah-ibadah di dalam rumah tangga juga cuma beli Aqua. Karena teru, dulu cuma teru air, ya toh? Teru air, taruh gelas orang minum. Sampahnya tidak ada. Sekarang sampahnya sangat banyak. Sampah itu kan dua macam. Ada sampah kering, ada sampah basah, tapi ada di kampung-kampung sampah kuning juga banyak. Anda tahu sampah kuning?
Saya dulu pelayanan ke bagian utara. Di bagian utara, terus hampir siang saya buang air, saya bangun, saya tanya di Ibu Nyora, Ibu, WC di mana ya? Dia bilang di sana, Pak Pendeta, di belakang. Saya ke belakang cari, terada. Padahal di pinggir pantai. Jadi saya ke sana tuh memang saya lihat banyak orang sedang duduk pinggir pantai, tutup dengan kain. Saya terjadi buang air. Ya mereka anggap biasa, tapi saya tidak biasa, jadi saya tai dia tak masuk ulang. Lalu saya pulang di ibadah, saya bilang, mulai minggu depan program jemaat bikin WC. Jangan berak di pinggir pantai lagi. Jangan gereja menciptakan sampah kuning. Itu contoh bahwa kita tidak berdamai dengan lingkungan. Contoh bahwa kita hanya berdamai dengan Tuhan, kita rasa cukup itu. Gereja, ibadah, menyanyi seterusnya, tapi sudah itu bikin sampah. Ini contoh dari perdamaian cukup dengan Tuhan. Dengan sesama tidak penting, dengan lingkungan tidak penting. Jadi tidak ada perdamaian sosial yang kita bangun. Teologi kita teologi yang vertikal. Cukup dengan Tuhan, saya aman, biar lingkungan ini rusak, biar saya dengan sebelah itu baku benci. Yang penting saya dengan Tuhan. Ini kan perdamaian kita begitu. Teologi kita begitu. Makanya soal gini tidak selesai-selesai karena itu. Yang penting dengan Tuhan cukup. Bawa persembahan, ibadah, makan banyak-banyak, sudah puas, selesai. Yesus bilang tetelestai, bukan itu. Perdamaian bukan dalam rangka itu. Tidak cukup kita berdamai dengan Tuhan saja. Kita harus berdamai dengan lingkungan, dengan sesama, dengan diri sendiri. Yesus berkhotbah di akhir zaman itu. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Jadi tidak saja urusan dengan Tuhan, malah urusan Tuhan itu, Yesus berkhotbah itu saat orang melayani sesama, melayani yang terkecil itu melayani dirinya. Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, mengunjungi orang yang hina, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi perdamaian bukan saja urusan saya dengan Tuhan, tapi juga urusan saya dengan sesama, urusan saya dengan lingkungan. Sekarang tipe yang ketiga, tipe humanis. Tadi orang lihat di tipe klasik, manusia punya kemampuan. Di tipe Latin, Tuhan sudah sediakan. Di tipe humanis ini hampir sama dengan tipe klasik, tetapi di sini lebih menjurus kepada apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah contoh dan teladan. Jadi kalau Yesus mengasihi, itu kita juga harus mengasihi. Yesus membangun perdamaian, kita harus membangun perdamaian. Tapi Yesus di situ hanya sebatas contoh dan teladan. Yesus tidak lebih dari itu. Dia bukan Tuhan. Dia itu tokoh yang perlu kita teladani. Jadi belajar membangun kasih, belajar membangun perdamaian, contohilah pada Yesus, manusia yang sejati itu. Yesus sebatas manusia, Yesus bukan Tuhan. Jadi ini kecenderungan tipe perdamaian yang disebut oleh Gustav sebagai tipe humanis. Kita tidak butuh Tuhan. Kita ini mampu mengusahakan upaya-upaya perdamaian dalam masyarakat. Belajarnya kepada siapa? Belajarnya kepada Yesus. Yesus itu manusia. Keteladanan manusia itu ada pada Yesus. Jadi tipe humanis ini sangat percaya kepada kemampuan manusia. Tanpa Tuhan
kita bisa membangun perdamaian. Jadi ada penekanan-penekanan yang berbeda dari 3 tipe itu. Tipe pertama, manusia sebagai pusat. Urusan perdamaian, urusan manusia secara individual. Tipe Latin, Tuhan punya urusan, kita hanya sebatas berjumpa Tuhan, selesai. Tipe humanis, manusia punya kepentingan dan manusia punya kemampuan bila perlu tanpa Tuhan. Jadi seluruh upaya-upaya ini itu tanpa Tuhan pun jadi. Maka ketika ada perdamaian antar sesama, dia bisa membangun lingkungan hidup yang bagus. Dia tidak perlu beragama, dia tidak perlu iman, dia tidak perlu Tuhan. Yang penting dia bisa berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri, berdamai dengan lingkungan ditata dengan baik. Sudah cukup dia membangun usaha perdamaian dalam dunia. Tuhan itu tidak penting, Tuhan tidak perlu. Nah, kalau di Gemi tidak begitu. Semua orang butuh Tuhan, tetapi terlalu Tuhan kuat sehingga sesamanya dilupakan. Jadi teologi yang timpang, ya. Teologi perdamaian yang timpang.